Halo teman-teman semua, baik lagi dengan saya Rainata Rinugraha. Saya CPNS Lapas Kasar Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari wawasan kebangsaan dan juga bela negara, tentunya di lingkungan kerja saya. Baik, sebelum ke implementasi, tentunya kita harus memahami dulu ya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, kita lanjut kepada pengertiannya. Semua kita merujuk kepada pengertian dari wawasan kebangsaan. Ini sangat penting, harus kita pahami ya teman-teman. Oke, kita bisa di sini. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character, dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah pengertian dari wawasan kebangsaan teman-teman. Tentunya harus kita pahami. Selanjutnya, saya sudah merangkum menjadi 3 bagian yang akan kita pahami lebih lanjut. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Yang pertama yaitu ada sejarah perjuangan bangsa. Yang kedua ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada persatuan dan kesatuan. Yang pertama teman-teman, sejarah perjuangan bangsa. Mengenal berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, termasuk kemerdekaan, perjuangan melawan penjajah, dan perjalanan pembangunan bangsa. Para pahlawan yang telah mendahului kita sudah berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita hanya menikmati kemerdekaan itu. Tentunya kita harus berperan penting. Ya. Salah satunya adalah memahami wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai landasan kita dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kita harus pahami bareng-bareng teman-teman. Oke. Yang kedua yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebagai dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber nilai yang harus diinternalisasi oleh setiap warga negara, terutama ASN. Oke, yang ketiga teman-teman yaitu persatuan dan kesatuan. Mengedepankan semangat gotong royong dan persatuan dalam menghadapi perbedaan baik di ranah politik, budaya maupun sosial. Tentunya kita ada negara kesatuan, yang dimana dalam negara ini memiliki perbedaan, teman-teman. Itu yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke teman-teman, dari 3 poin itu saya sudah rangkum tadi. Kita langsung saja kepada implementasinya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah implementasi. Saya ambil contoh dari lingkungan kerja saya menjalankan tugas. Untuk implementasinya adalah kita ambil dari 3 poin tadi. Yang pertama, sejarah perjuangan bangsa, di mana negara kita merdeka karena para pahlawan negara Indonesia telah berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini, yang dimana memiliki semangat tekad yang kuat, tidak mengenal lelah, jiwa pun dikorbankan untuk NKRI. Oleh karena itu, saya setiap hari menjalankan tugas saya, lingkungan kerja saya selalu semangat. Saya berjuang tidak mengenal lelah. Lanjut yang kedua. Oke. Yang kedua itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila, kita harus pahami 5 dasar ini. Ideologi negara, landasan negara, pandangan hidup. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita implementasi dari 5 dasar ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana saya beragama Islam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi semua larangannya. Saya bersikap jujur dalam melayani masyarakat, sikap tenang, sabar, dan juga melakukan yang terbaik, tetap ramah. Selanjutnya yang kedua yaitu kemanusiaan yang beradab, yang dimana hubungan sama manusia, hubungan sosial.
saya selalu menjalani pelayanan publik, khususnya di kunjungan, ya, itu dengan baik, dengan tenang, dengan ramah, saling menghargai, ya. Walaupun kita berbeda agama, suku, ras, dan bahasa, saya tetap menghargai, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang dimana saya menjalankan tugas, saya mempersatukan semuanya, saya selalu berikan semangat tim dalam teman-teman saya, dalam lingkungan senior saya, atau bersinergi mempersatukan semuanya dengan baik. Yang keempat adalah tentang musyawarah mufakat, yang dimana tentunya saya beri contoh di layanan kunjungan kembali, yang dimana ada kunjungan dari warga binaan, ya, pastinya ada saja yang komplain. Nah, saya bersikap tenang dan juga mengajak diskusi kepada pengunjung untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di sini adalah keadilan menyamaratakan. Dan kunjungan, ya, saya, rekan-rekan saya juga menjalankan semuanya dengan baik tanpa membeda-bedakan, berikan fasilitas yang sama rata, disesuaikan, ya. Dan juga tidak ada diskriminatif, ya, antara satu dengan yang lainnya. Juga pada saat ada kegiatan gotong royong lingkungan kinerja saya ikut membantu, ya. Tidak ada perbedaan, saya menjalankan semuanya sesuai dengan 5 dasar Pancasila. Oke, selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang cita-cita dan juga tujuan bangsa kita. Cita-cita tertuang pada linia kedua dan tujuan tertuang pada linia keempat. Pada linia kedua, cita-cita bangsa Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk tujuan bangsa Indonesia, linia keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang dimana bangsa kita Indonesia memiliki semangat, cita-cita, dan tujuan. Karena itu saya menjalankan tugas di lingkungan kerja saya di Lapas Pasir Tangerang. Saya sangat bersemangat, bertekad dengan baik, disiplin waktu, disiplin berpakaian, ya, saya sangat bersemangat. Selanjutnya yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan. Saya di lingkungan kerja selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Tentunya dalam menjalankan tugas pelayanan, ya, dengan rekan-rekan saya selalu berikan semangat, bersatu, ya, menjalankan tugas dengan baik, menghadapi semuanya dengan bersama. Oke, selanjutnya kita ke bela negara, teman-teman, ya. Untuk pengertian bela negara, oke teman-teman, di sini sudah ada pengertiannya. Bela negara adalah tekad, ya, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Aktualisasi bela negara dapat diwujudkan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam lingkungan kerja sebagai ASN, teman-teman. Oke teman-teman, kita harus memiliki semangat bela negara sebagai generasi muda, karena sudah jelas, ya, disampaikan pada Undang-Undang Pasal 27 ayat 3, yang dimana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan juga dalam pasal 30, teman-teman, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Oke, selanjutnya pada implementasi dari bela negara. Saya ambil contoh lagi dari kinerja saya di lingkungan kerja, yang dimana saya menjalankan kerja saya itu tidak hitung-hitungan, ya. Saya loyal terhadap tugas saya, jalankan dengan maksimal, dan juga saya suka diperintahkan, ya, untuk menjalankan tugas sampai tengah malam,
Saya tidak mengeluh. Saya bersemangat menjalankannya dengan baik karena itu sebagai tekad ya, wujud bela negara terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan tentang implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Contohnya khususnya kinerja saya di lingkungan kerja. Oke, jika ada salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Itu khilafan dari saya, dari diri sendiri. Jika ada hal-hal yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, thank you for watching. See you next time guys.